ulama besar Mesir mengatakan aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak istri kita kelak ketika kita masuk ke dalam surga. Sehingga mau diperbanyak. Ya, apa-apa di sini juga misalkan pernah sekali gagal atau misalkan baru punya istri sekali, sholat nggak usah khawatir. Nah, akan diperbanyak asal baca banyak sholawat. Kemudian, aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Lagi pula sholawat ini kata Syekh hari Jumat bentuk ibadah yang sangat mudah, tapi berat bagi orang yang imannya lemah. Kadang sholat cuma 10 menit, 15 menit aja kagak sempet dikerjain, kagak sempet dilaksanakan. Ini betapa beratnya amal baik bagi mereka yang imannya lemah. Ya, lemah. Baca sholawat sekalipun mudah, apalagi kagak ada biaya, cuma ngomong doang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi itu ibadah nilainya berat bagi mereka yang imannya lemah. Bacain tetangga sempat, ya, bacain tetangga artinya bacain kekurangan yang ada pada tetangga, mudah enteng, ya, enteng. Baca WA lagi, doang. Kali aja ada customer baru masuk, gitu aja. Iya, ada konsumen baru yang mau beli, baca mereka, ya, baca sholawat. Dan kita berbanyak baca sholawat. Karena apa? Karena sholawat ini ibadah yang sebetulnya sangat mudah dan aman, tidak seperti ibadah yang lain. Kata Syekh Jumat, mengapa kita diperbanyak baca sholawat? Ala sayyidil mukhtar, fa inna kulla amalil ibadi bainal qabuli wal rad. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk jenis ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, infaknya, membantu tenaga sesama manusia, apapun bentuk kebaikan ibadah itu, bainal qabuli wal rad, antara iman dan tidak, tergantung nilai keikhlasannya. Tetapi sholawat tidak. Kalau sholawat mau dibacanya riak mau kagak, ya, ini aman-aman saja. Karena itu banyak baca sholawat. Sholawat yang mutawatir, yaitu sholawat seperti sholawat yang kita baca ketika kita tahiyat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina. Kalau semua orang pasti hafal, ya. Kalau kalian nggak semua orang hafal. Sholawat tibil qulub nggak semua orang hafal. Tapi kalau sholawat Ibrahimnya pasti saya yakin semua hafal, karena ini dibaca setiap sholat. Kalau kagak hafal banget berarti orang, ya, yang kan nggak pernah sholat. Sholat Ibrahimnya kan adanya di sholat. Fil alamina innaka hamidun majid. Kita banyak sholawat, lebih di bulan Rabiul Awal ini dan seterusnya. Sholat banyak sejarahnya, hikmah daripada al-hasil sholawat. Ya, banyak rahasia sholawat yang orang kelakuannya buruk sehari-harinya, sepanjang hidupnya, waktunya digunakan, dia adalah orang kaya raya tapi berlebihan dalam
menggunakan umurnya dibuat dugem, mabuk-mabukan, berbuat yang lainnya, tapi orang yang punya kelebihan banyak baca sholawat, banyak sholawat di akhir umurnya. Ini orang itu mati tapi diganti kanjeng dan matinya dalam keadaan wajah yang hitam, jadi gosong. Akhirnya anaknya ketakutan, takut disangka orang ini kalau orang sekarang pesugihan, ya takutnya begitu. Akhirnya ditutup itu anak kain yang melekat pada badan anaknya ketika anak dan orang tua ini hendak melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan jatuh sakit, ya masih jauh perjalanan menuju Masjidil Haram. Di tengah perjalanan jatuh sakit sampai malam, akhirnya meninggal. Wajahnya menghitam gosong. Akhirnya ditutup agar tidak ketahuan sama orang lain. Tengah malam ia tertidur anaknya karena kecapean. Di dalam tidurnya ia dijumpai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ia melihat Rasulullah itu, dia belum tahu kalau yang datang ini Rasulullah. Menurut dia sosok seorang pemuda yang gantengnya belum pernah ia lihat sama sekali, yang wanginya belum pernah tercium sama sekali. Mendekati jenazah orang tuanya, dibukanya kain yang telah menutupinya, diusapi wajahnya. Setelah itu tidak lama ia terbangun. Ternyata sebelum terbangun ditanya, mengapa? Engkau siapa? Saya adalah Muhammad ibni Abdullah. Ini bapak kamu kenapa meninggal dalam keadaan gosong? Karena telah menghabiskan umurnya ketika hidupnya untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi ini orang punya kelebihan banyak, memperbanyak baca sholawat. Dan menjelang meninggalnya orang meminta tolong kepada saya. Akhirnya saya adalah orang yang paling banyak menolongnya, apalagi untuk umatnya. Saya berkenan hadir untuk membantu orang tuanya. Tidak lama meninggal, tapi keadaannya gosong, hitam, sehingga kalau orang lain melihat tentu akan diolok-olok, akan dibully, akan dipermalukan. Tetapi karena ini orang punya kelebihan memperbanyak baca sholawat, akhirnya saya tolongi, saya usapi wajahnya dengan bentuk rasa kasih sayang. Akhirnya wajahnya berubah menjadi putih dan bersinar. Ini hikmah daripada sholawat. Hikmah daripada sholawat. Mari kita berbanyak pada sholawat dan kita bersama-sama mengkaji kitab Tamlihu Ghafilin. Dapat sekinya lewat mulut, baru kita pikir lagi. Ini bab sebagai motivasi kita untuk kehidupan sehari-hari sedapatnya aja. Maksudnya seminggu, sebulan, cuma ngajinya pagi, siang, sore, mungkin siang jadi duit pakai pagi, malam, pagi lagi. Insya Allah kalau berbut kayak pasaran, kalau bulan puasa besar-besar terlihat. Tapi kalau hanya seminggu sekali, ya jangan aneh, tapi alhamdulillah sedapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barakah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bima yaqulu fi dabil amin. Bab nafaqah 'ala riyal. Bab membelanjakan harta untuk keluarga. Tentu kita semua punya keluarga. Mudah-mudahan dengan kita tahu sedikit tentang bab nafaqah ini, membelanjakan harta untuk keluarga, kita semakin semangat dalam mencari rezeki. Untuk kita belanjakan rezeki itu untuk memenuhi keluarga. Qala al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi. Jadi pengarang kitab ini mau pinggirnya, mau dalamnya ini dikarang oleh dua-duanya. Oleh salah satu orang, tapi yang ngarang
beliau yang memperjelas juga beliau sendiri. Satu orang yang mengarang kitab ini. Kata Abu Qais As-Samarqandi, namanya si Nasr bin Muhammad. Ini era abad keempat. Abu Qais As-Samarqandi era abad keempat. Haddatsana Muhammad Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ibnu Aliyah, an Ayyub qala, annahu sesungguhnya Ayyub qala, ini berkata, nubitu, saya diingatkan, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi kanu sallallahu alaihi wasallam, kanu dulu, ini cerita sahabat Ayyub menceritakan bahwa sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dahulu fi manzilin, ketika kumpul dalam satu tempat. Bisa jadi kumpulnya di masjid. Kanjeng Nabi kumpul nggak punya pesantren, punya madrasah, madrasahnya di masjid. Sufah emperan masjid, jumlahnya 450 sahabat, termasuk senior Abu Hurairah. Fi manzilin lahu, yang ia tempati, fa asyrafa alaihim rajul, kemudian ada orang, fa asyrafa, memuliakan alaihim, kepada mereka rajul, seorang laki-laki, fa ahjabat, kemudian artinya begini, dari kumpulan itu ada yang nyeletuk Pak, ada yang nyeletuk. Tahu nyeletuk Pak? Ngomong kumpul orang 50, ada yang nyeletuk atu. Satu orang. Fa'ajabahu syabahuhu wa quwwatuhu. Di saat lagi kumpul ada, ini kejadiannya hendak mau perang. Satu riwayat ada, yang satu riwayat lagi sedang kumpul, lagi mau ngaji. Tibalah orang pemuda lewat, salah satu, bukan pemuda lewat dengan badan yang kuat, artinya masih muda, kuat fisiknya. Kalau mereka, kemudian sahabat tadi yang kumpul berkata, "Lau anna hadza ja'ala shababahu wa quwwatahu fi sabilillah ta'ala." Faqalu lau anna hadza ja'ala shababahu wa quwwatahu fi sabilillah ta'ala. Seandainya saja, kata para sahabat ini ngobrol, sayangnya itu pemuda kuat. Ya, pemuda masih muda, kuat badannya. Sayangnya tidak ikut seperti kita semua. Artinya kita semua hendak berangkat perang. Atau satu riwayat tidak seperti kita semua ya, yang saat ini lagi ngaji kumpul, hendak sebentar lagi pengajian hendak dimulai. Sayang, menyayangkan melihat seorang pemuda yang kuat tidak seperti umumnya mereka. Para sahabat komen, sahabat ini komentar melihat orang pemuda dengan wajah dengan badan yang kuat. Sayang, badan kok tidak digunakan untuk ikut berperang, padahal masih muda, fisiknya kuat. Pemuda ini hendak mencari rezeki. Ada lagi yang hendak bawa cangkul, hendak mencangkul. Hendak, kalau kita nih Pak, lagi ada pengajian, lihat iwan, keluyur bawa motor misalkan, mau online. Sayang ya, dia kok kagak ikut ngaji, kok malah online. Ya, bisa jadi. Ya, paham? Sayangnya itu masih muda, kok waktunya kagak buat ngaji, tapi buat nyari rezeki, buat usaha.
Fasami'a bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kanjeng Nabi kedengeran apa yang diucapi para sahabat ini dan dengar. Kemudian kanjeng Nabi bersabda, faqala awama fi sabilillah illa man qatala aw ghazal. Apakah yang dinamakan jihad di jalan Allah itu hanya orang yang berperang, yang mengabdikan jiwa dan raganya hanya untuk berperang? Kanjeng Nabi nyebut begitu. Artinya kanjeng Nabi kagak setuju dengan apa yang diucapkan oleh mereka para sahabat. Jadi jihad di jalan Allah ini bukan hanya perang saja, bukan hanya ngaji saja. Paham kira-kira ya? Nah, tidak. Man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa huwa fi sabilillah. Orang yang tandang, tahu tandang Pak? Daripada kita gerak. Orang yang mau menggerakkan dirinya, artinya mau ikhtiar, mau usaha liyu'iffaha, agar dia wiki ini tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Fahuwa, maka orang yang mencari rezeki agar tidak minta-minta kepada orang lain, ini juga masuk kategori fisabilillah. Orang ini sedang jihad di jalan Allah. Jadi kita kerja tiap hari, asalkan satu, pekerjaannya halal. Pekerjaannya mau bajai kek, mau sales kek, mau online kek, mau pinjem kek, asal halal, itu namanya jihad fisabilillah. Paham? Mau security kek, ya, mau bengkel kek, apa saja jenis pekerjaannya asalkan halal, itu masuk fisabilillah. Paham ya? Jadi kita jangan sekonyong-konyong. Ada orang kesibukan hari kesehariannya sibuk nyari rezeki, terus kita komentar. Apalagi kita nih kadang-kadang ngajinya cuma kadang-kadang komentarin orang. Ya siapa tahu dia di luar ngaji juga. Ya, jangan kudu kita udah diam. Kalau mau ngajak ngomong baik-baik, ya ngajak kopi. Kalau sekiranya ini kayaknya orang kagak pernah ngaji nih, kita adakan pendekatan, ngobrol kesehariannya bagaimana. Jangan kita langsung justice, ya, menghukumi itu orang. Kalau rasanya saya itu punya buat usaha dulu, deketin, ngobrolin baik. Nah, itu bentuk daripada metode dakwah kita, ya. Tuh. Katakan Nabi, apakah yang namanya fisabilillah itu hanya berperang saja? Man sa'a ala nafsihi, barang siapa mau tanda berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak minta-minta, ini juga namanya fisabilillah. Wa man sa'a ala walidayhi liyu'iffahumaa fa huwa fisabilillah. Seorang anak yang mau tandang, mau ikhtiar, mau usaha untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, agar di kemudian hari kedua orang tuanya ini tidak minta-minta. Ini kan banyak Pak, lebih di Jakarta. Ya, saya tidak menilai mereka. Boleh menilai tapi jangan sebut namanya. Kadang sama anaknya ini minta-minta dia, sama cucunya kadang diajak loh Pak. Apa kagak miris Pak? Anaknya, cucunya, neneknya. Banyak ya Pak, daripada mana ya? Sering coba. Miris Pak ini.
bawah neneknya ikut-ikut, tadi ikut-ikutan apa? Minta. Inilah binatnya orang minta-minta. Ya. Jadi seorang anak yang mau tandang, mau ikhtiar, mau berusaha, apapun usahanya, entah itu kerjaannya apa saja, yang penting halal untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, agar di kemudian hari kedua orang tuanya ini tidak minta-minta. Bagaimana? Fahuwa fi sabilillah. Maka anak yang memperjuangkan dirinya untuk mencari rizki, menghidupi kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya tidak minta-minta, ini dia sedang jihad fi sabilillah. Ya. Pada mana masih banyak Pak. Kita miris, ya, cucunya, anaknya, neneknya sendiri ikut-ikutan. Terus kalau kelar masuk Indomaret apa makhluk kerja Allah. Banyak. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai rugi. Maka semangat. Apalagi kita masih sehat. Beri kesempatan, masih badan, masih sehat. Ikhtiar. Apapun bentuk ikhtiarnya, usahanya asalkan halal. Termasuk mulung, bisa halal, bisa haram. Halal kalau memang dari setiap depan pintu misalkan disediakan tol, kita boleh ngambil, artinya siapa saja boleh. Wong itu dibuang sudah halal apa halal? Halal. Tapi apa kalau masuk dalam rumah itu bukan namanya mulung, ya bukan. Ya. Apa? Segitu pokoknya jangan sampai kita ini kagak usah, kagak ikhtiar yang pada akhirnya kita akan meminta. Wa man sa'a 'ala yadihi liyu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Barang siapa mau tandang untuk memenuhi keluarganya agar keluarganya tidak minta-minta. Ifah ini wiki hati-hati. Tidak kurang dikit misalkan utang, agak. Ifah itu boleh utang tapi dalam keadaan terdesak. Kalau masih kagak aman, utang belum ifah namanya, belum wiki. Ya, hati-hati. Seorang yang mau tandang usaha ikhtiar untuk memenuhi keluarganya, liyu'iffahu agar keluarganya tidak meminta-minta, maka orang yang berusaha tandang tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'a mukathiran fa huwa fi sabili syaitan. Akan tetapi barang siapa tanda, kita cari kerjaan, cari usaha, tapi untuk memperkaya diri, namanya mukathiron. Makanya namanya mukathiron. Sehingga Pak, kalau memperkaya diri kemudian untuk berbagi dengan tetangga, dengan yang lainnya, ini baik. Tapi kalau mukathiron untuk memperkaya diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, fahuwa fi sabili syaiton, maka ia di jalannya syaitan. Jadi boleh semangat usaha untuk kaya boleh, tapi jangan lupa dengan orang tuanya, jangan lupa dengan tetangganya dan yang lain. Boleh memperkaya, boleh. Kalau kita tidak memperkaya, gimana kita mau bisa haji? Gimana kita mau bisa umroh? Gimana kita mau membantu saudara-saudara lebih sekarang ini? Ya, banyak orang-orang Islam khususnya yang lagi mengalami kesusahan, saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, lebih-lebih kemudian di mana lagi, Nepal, di mana, pokoknya itu mereka perlu kita bantu. Kalau kita hanya nyarinya sehari dapat sehari,
Ya gimana kita kapan akan membantu mereka? Maka boleh, memperbanyak boleh, tapi tidak untuk diri sendiri. Boleh, silakan sampai mau habis isya ngaji usaha lagi, pagi online, malam ojol misalkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Tapi ada keniatan untuk membantu orang lain. Kalau tidak, maka ia menuju jalannya setan. Qala al-Faqih Abu Layth haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Asma' an-Thawban radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalud dinarun yunfiquhu ar-rajul ala iyali. Sebaik-baik mata uang, kalau sekarang kita kan mata uangnya rupiah. Sebaik-baiknya rupiah yaitu rupiah yang didapatkan oleh seseorang tadi kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi jangan ada istilah ngeluh, Bang. Ya. Berapa pagi dari lokasi kurang malam capek, kagak usah ngeluh. Ya, kagak usah ngeluh. Yang penting kita lihat tadi itu dianggap paling utamanya duit yang kita dapatkan kemudian kita keluarkan habisin untuk kemudian membelanjakan kebutuhan keluarga, makan sehari-harinya, anak-anak sekolahnya, kalau lebih orang tuanya, tetangganya, misal itu jauh lebih mulia, lebih utama duit yang digunakan begitu, Pak. Wadinarun, yang dinar mata uang dari emas, logam mata uang yang terbuat dari emas, yunfiquhu rajul ala dabati, yang ia belanjakan, yang ia habis dapatkan ala dabati fi sabilillah, untuk kebutuhan kendaraan ia jihad di jalan Allah. Contohnya kita punya motor, mau ke Bekasi sini kan perlu bensin, perlu servis, kapan-kapan rusak, itu dibeli, kagak usah ngeluh, ganti ban, kagak itu buat jihad kok. Ya, spion pecah, kagak usah keserempet pun kagak usah ngeluh. Orang itu dianggapnya utama, harta yang kita belanjakan bagian harta yang paling utama untuk kendaraan yang kita pakai setiap hari untuk mencari nafkah, untuk memenuhi keluarga. Ya, ya, motor banyak keluh deh, jangan ada keluh, semangat, ya, semangat. Semua bernilai, semua bernilai. Wadinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah, dan dinar mata uang logam yang terbuat dari emas yang kita dapatkan habis mulik, habis online, habis jadi karyawan perusahaan, yang penting itu kita dapat dari hasil usaha, habis jaga sel, misalkan model, habis apa lagi? Habis bekat, ya. Duit itu yang kita dapatkan kemudian untuk membantu seperjuangan. Ashab ini teman seperjuangan, sama-sama berjuang, namanya ashab. Kalau membantu semuanya yang kerjaannya buat apa namanya? Begini, apa men? Selon. Gak usah dibantu pada begitu. Buat ngaji, kok ngaji misalkan motornya kagak ada, atau motornya ada bensinnya kagak ada, kasihan kalau kagak dibeliin bensin, kagak berangkat ngaji, beli bensin. Itu namanya membantu seperjuangan untuk mencari ridho di jalan Allah. Ya,
Kita melihat tetangga ini orang tuanya kagak ada duit, kita punya duit, anaknya mau sekolah, kagak punya uang saku, daripada dia kagak sekolah kita kasih. Ya, akhirnya dia bisa berangkat sekolah, ngaji juga begitu. Pokoknya hal-hal yang baik. Ya. Namanya kita membelanjakan harta yang kita dapatkan untuk orang seperjuangan di jalan Allah. Entah itu saudara, teman atau yang lainnya. Ya. Misalkan kita saat ini misal perlu adanya donasi bantuan, kita ada uang, silakan bantu. Ya. Itu mereka di jalan Allah yang benar mana? Yang makna hakikat, makna asli, fisabilillah, jihad berperang melawan musuh-musuhnya orang Islam. Tapi seiring berjalannya waktu bisa dialihkan makna sementara. Ya, untuk hal-hal yang positif juga bisa dikatakan fisabilillah. Ya, itu. Jadi uang yang kita dapat tidaklah nilainya rendah, tapi nilainya utama ketika kita belanjakan untuk membelanjakan terhadap teman seperjuangan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Abu Kilabah, kemudian Abu Kilabah mengatakan bada'a bil iyal, awali keluarga, awali dulu keluarga. Jadi kita cara membelanjakan uang, pertama prioritaskan dulu keluarga, jangan temen dulu. Ya, temen biarin, kalau rokok udah biarin, daripada istri anak kita kagak makan, udah biarin. Ya, kecuali lebih aman. Besok cepet nih buat anak nih sama istri, masih ada 20, ayo kita ngopi bareng, misalkan nih, ya, ya begitu. Awali, prioritaskan dulu keluarga. Prioritaskan dulu keluarga. Wa ayyu rajulin a'lamu ajran, sebaik-baik pemuda, seagung-agung pemuda pahalanya, pemuda yang dianggap mulia, besar pahalanya, siapa? Min rajulin yas'a ala iyalihi as-sighar, seorang laki-laki yang mau bekerja keras untuk memenuhi keluarganya, yang keluarga itu masih banyak anak-anak yang kecil. Ya, masih banyak anak-anak kecilnya yang perlu dibiayai. Itu orang itu mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita capek ngeluh kagak usah. Ya. Nanti malah kita hilang semua. Ya. Keringat yang kita kucurkan, apalagi sekarang lagi panas-panasnya, ya. Toh ini muka panas, kipas kagak ada, kagak dikasih yang sebersih juga sama yang punya rumahnya. Ngeluh, udah jangan ngeluh, kalau ada beli, ya beli. Ya, itu mulia. Ya. Kemudian kita dapat duitnya, kita buat makan istri, anak-anak yang kita masih kecil, itu nilainya tinggi. Ya, nilainya. Wadina yunfiqu ala ashabi fisabilillah, qala Abu Kilabah bada'a bil iyal, awali semua itu awalilah kalian dengan keluarga. Wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yas'a ala iyalihi as-sighar. Wa Abi Salmah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shadaqah an dhahri ghaniyyin, dari an-dhahri ghaniyyin, dari luarnya orang kaya. Artinya begini, innamas shadaqah an dhahri ghaniyyin, orang kaya ini an-dhahri ghaniyyin, dari orang kaya yang jelas itu artinya ya memang kaya benar dari hasil usaha yang halal.
Ya, ini sedekah yang nilainya bagus. Kadang-kadang ada orang kaya tapi hasil usahanya ya jual sabuk, jual apa lagi? Ya, bandar judi misalkan. Ya, Pak. Ini sedekahnya kagak bagus. Ya. Yang benar-benar yang ia hasilkan itu dari usaha yang betul-betul halal. Kemudian apalagi wal yadul ulya, ada pun tangan di atas, ini mengasih, memberi, khairun min yadi sufla, daripada meminta. Minta dong, lebih baik memberi daripada meminta. Kemudian apalagi yang terakhir, wabda biman ta'ul, awali kamu dengan orang yang merupakan orang itu tanggung jawab diri. Kita punya istri, punya anak, kita berarti punya tanggung jawab. Kita punya orang tua juga berarti kita punya tanggung. Siapa yang kita prioritaskan? Itu kita dahulukan. Orang-orang yang menjadikan kita tanggung jawab, maka kita dahulukan. Apapun bentuknya, misalkan, ya, apapun bentuknya. Misalkan bentar lagi ada acara Maulid Nabi nih, ada Maulid Nabi, orang kagak dikasih, istri kagak dinafkahi, buat Maulid Nabi, kan Nabi marah, ya. Kalau ada silahkan untuk bantu ramein acara, ya. Jangan sampai keliru cara mempergunakan, membelanjakan harta yang habis kita dapat, ya. Wabda biman ta'ul, awali dengan orang yang menjadi tanggung jawab dirimu. Siapa? Ya kalau kita sebagai kepala rumah tangga, istri, anak, jauh orang tua. Ya, meskipun masih banyak perbedaan orang tua dulu apa istri dulu yang didahulukan, masih banyak kontrak. Kalau saya pribadi orang tua, ya orang tua tetap. Ada sebagian ulama kiai istri, ya nggak apa-apa, itu beda-beda pendapat, nggak apa-apa, ya apa? Karena kita masih tergantung, surga kita ada di orang tua, surganya istri ada di kita, ya. Itu maka kita prioritaskan secara saya pribadi orang tua dulu, ya. Meskipun kita harus adil ini nggak harus sama, menyesuaikan kebutuhan istri kita. Kebutuhannya sehari 100.000, orang tua cuma 20.000, ya udah 20.000, ya. Jangan kebutuhannya orang tua 20.000 dikasih 100.000. Adil bukan berarti sama. Kayak kita kasih anak aja kan adil, tapi nggak harus sama. Kebutuhan TK berapa, kebutuhan SD berapa, kebutuhan SMA berapa, adil, tapi tidak harus sama. TK kasih 20.000, ya anak semua dijajani, ya Pak. Adil tidak harus sama. Karena kita penting dahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab di kita. Ini ajaran kanjeng Nabi. Ajaran kanjeng Nabi. Qala al-faqih rahimahullah sami'tu abi rahimahullah ta'ala qala kana tabi al-Bunani bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fadzakara annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qad ghamina, bahwa kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung hutangnya seorang hamba. Jadi ada hutang-hutang seorang hamba manusia yang ditanggung oleh Allah. Artinya ia mulai hutang sampai mati kagak kelar bayar hutang, tapi nanti yang membayar Allah. Siapa saja orang yang punya tanggungan tapi nanti yang menanggung Allah? Siapa saja? Yang pertama
idas tadana fi thalathatin ahaduha yang pertama min tibali nikah makhofatal fujur. Ada seorang pemuda yang berhutang untuk melakukan rumah tangga, ingin nikah tapi tidak punya biaya. Kalau dia kagak nikah takut kena hal-hal yang buruk, kena perzinahan, kena perselingkuhan. Lah saya nggak ada duit, saya utang aja lah buat modal kawin, daripada saya kagak kawin, misal saya bisa terjajan, bisa entar diajak selingkuh mau, bisa entar ngalah ngajak istrinya orang. Misalkan untuk menyelamatkan diri agar tidak terjerumus melakukan dosa besar, maka dia kemudian berhutang untuk melakukan pernikahan. Kemudian bagaimana ceritanya? Fumalam yakin anak qadaiha, kemudian dia hidup setelah pernikahan, dia tidak mampu untuk membayar kebutuhan hatta mata, sehingga mati, tapi punya usaha, saya tetap akan bayar hutang dengan cara apapun, dia tidak dapat, Pak. Artinya pertama prioritas untuk memenuhi istri kebutuhan, dan dia sekali dapat 50.000 habis 50.000, habis dapat 50.000 habis 50.000, sampai mati kagak kelar bayar hutang. Maka bagaimana? Faqad dhaminallahu dainah ayat ya'adhu yawmal qiyamah. Allah akan menanggung hutangnya, ayat dia untuk Allah bayar kepada orang yang menghutanginya nanti di hari kiamat. Ya, rojulun laki-laki, nggak apa-apa, laki-laki termasuk pengoding misalkan. Ya, nggak apa-apa pengoding, nggak punya modal misalkan nikah 5 juta nih, hutang aja sama ketua masjid. Ketua masjid, yang kira-kira punya ketua masjidnya apa gitu, ya. Nikah butuh 5 juta, utang saya mau nikah daripada saya nanti ya blosok atau diajak sama ini sama janda kembar misalkan, ya malah berabe. Udahlah saya nikahin aja, saya ini pinjam duitnya dong, nggak apa-apa. Artinya nanti kalau ia tidak kelar bayar, Allah yang akan tanggung jawab, Allah yang akan membayarnya dengan cara Allah sendiri. Kalau di sana kan ya duit buat apa? Duit buat apa juga dibayar di sana? Allah punya cara tersendiri. Allah punya cara tersendiri, Pak. Watani dainahu i'anatil muslimin liyukhrija ilal husni. Yang kedua, menghutangi orang, menghutangi hutangnya seorang hamba Allah li'anatil muslimin, untuk membantu orang Islam, liyukhrija ilal husni, untuk keluar melakukan perang. Misalkan begini, perang ini dalam arti perang asli ya, boleh mau diartikan perang secara makna tidak asli, saya khawatir salah. Artinya begini, saya kepala rumah tangga, punya anak, punya istri, ya. Saya hutang agar saya bisa keluar ikut perang sama sahabat misalkan, sama orang lain ikut berperang, karena misalkan kondisi sudah darurat, ada seruan jihad, ya. Tapi kan harus ada bekal yang ditinggal untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, ya. Gak apa-apa, bisa jadi juga makna umum, Pak. Makna umum misalkan begini, kita boleh hutang, dapat proyek, bisa nggak? Ini saya sekedar bertanya. Gajiannya kita ikut proyek, gajiannya bulan depan. Ya. Kan kalau kita ikut proyek kan gajiannya tak. Enggak, ayo kerja saya sebulan terus gajinya. Kalau itu enak malah. Kita kan ikut proyek, keluarga ditinggal kan? Artinya butuh apa? Butuh hal-hal yang untuk makan sehari-hari sepanjang kita masih kerja. Boleh nggak itu dimasukkan ke artian ini? Menurut sampean, boleh nggak? Artinya kita ngutang dulu nih,
saya kira boleh ya. Tapi konteks di sini saya boleh hutang agar saya bisa ikut perang. Entah perang ini saya hutangnya untuk kebutuhan keluarga atau hutang saya untuk beli peralatan perang, kan maknanya masih umum, masih luas karena di sini tidak dijabarkan. Ya, satu persatunya hutang itu untuk kebutuhan keluarganya atau untuk diri sendiri. Nah, enggak. Yang terpenting dia begitu. Li'anatil muslimin untuk membantu orang Islam dan dari lahu li'anatil muslimin liyukhriyah agar bisa keluar ikut berperang. Nah, misalkan nanti mati perang mati kan punya hutang, maka nanti yang akan menyelesaikan Allah. Ya kita misalkan hutang dulu buat sebulan nih, buat anak istri yang ditinggalin kita proyek dapat musibah, misalkan ketimbun ini bangunan misalkan banyak atau kemana kan bisa jadi bangunan. Kita punya hutang kan? Hutang kita mati. Ya. Yang membayar nanti Allah Subhanahu ya bisa jadi. Wa talis tidak sadar li kafnil mayyit. Yang ketiga nyari utangan untuk mengkafani mayit. Untuk mengkafani mayit, fa inna Allah taala yardhos ma'ahu yaumil qiyamah. Nih, yang ketiga jadi misal lebih baik utang Pak daripada sebenarnya kita dikasih. Kadang-kadang kita dikasih kain kafan itu Pak. Itu kadang-kadang ya kalau hasilnya bagus Pak. Tapi kalau misalkan dikasih itu dari kain kafan yang agak jelas jeluntrungannya, mending kita ngutang. Toh ada cara begini, kita ngutang kain kafan atau ngutang duit untuk beli kain kafan, saking gak ada duitnya. Kita punya orang tua, punya saudara, punya anak meninggal, agak punya duit sama sekali untuk ngurusin jenazah. Di antaranya untuk mengkafani jenazah, kita ngutang. Kemudian habis itu kagak kelar-kelar, atau bisa jadi kita mati habis itu, ya. Mati kemudian kita nanggung hutang, maka hutang yang kita pernah pinjam ini akan diselesaikan oleh Allah. Jadi jangan takut, daripada nanti dikasih. Menurut saya daripada dikasih mending begini kan, masalah mati yang untuk membeli kain kafan. Kecuali yang kasih memang betul-betul orang soleh, ya. Kalau orang kagak ini kita juga khawatir, ntar malah dibungkusin bungkusannya dari ini nih, hasil ini, repot, ya, repot Pak, repot. Fakin Allah Ta'ala yardhu khosma'ahu yawmal qiyamah. Fadakhalat Sabit al-Bunani. Kemudian Sabit al-Bunani ini rahimahullah Ta'ala masuk ke dalam rumahnya Hasan al-Basri. Jadi ini kan tadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang Anas bin Malik ini diriwayatkan yang disampaikan oleh Al-Bunani, Sabit al-Bunani. Kemudian yang keempat kok belum. Akhirnya Sabit al-Bunani tanya ke Hasan al-Basri. Fadakaro menjelaskan hal yang keempat. Masa amin Anas, tidak saya dengar dari sahabat Anas bin Malik. Faqala al-Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri bertanya, qad kabura Anas bin Malik wa qala siapa wa al-afdal min dzalik. Kenapa kok Anas bin Malik tidak menjelaskan kata Hasan al-Basri? Jadi misalkan saya menyampaikan hadis ini, saya meriwayatkan dari Mang Odi meriwayatkan dari ininya. Pas ini ngeriwayatin ke sini, yang keempatnya ini udah sepuh. Jadi empat hal ini tidak disampaikan pada satu waktu. Lain waktu pas yang keempat, yang mana yang lebih
utama ini udah terlanjur tua, sehingga ini kagak bisa keluarin ininya. Yang tepat apa? Maka ini ditanya sama saya, oh yang tepat gak ada? Kata ini, kemungkinan saya nggak dengar yang tepat karena yang tepat ini pas lagi mahlatnya sudah tua. Ini karena hadis ini bersambung Pak, saya dari ini sampai ke Kanjeng Nabi. Ini namanya perawi, ya, namanya perawi, periwayat hadis. Kemudian pada kalau lahu ma sami'a min Anas radhiyallahu ta'ala anhu faqala al-Hasan al-Bisri qad kabura Anas wa dharufa wa nasiya ma huwa al-afdal. Dan sahabat Anas lupa bahwa mana yang lebih utama dari semua itu, bal ghamirallahu ta'ala ma'ahana. Bahkan Allah mengampuni selain daripada 3 macam hal yang tadi disebutkan. Allah juga melalui rajulan, seorang laki-laki istadana yang meminta pinjaman. Meminta pinjaman. Seorang laki-laki yang meminjam liyufid, untuk membelanjakan uang yang ia pinjam, utangannya. Untuk apa? Ala iyalihi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wazahada, dan laki-laki ini setelah dapat hutang, misalkan nih, biar jelas aja, saya besok nih, misalkan kagak dapat buat belanja bocah, makan jajan sekolah, terus makan istri makan besoknya, saya hutang malam ini, ya, saya hutang malam ini. Sudah selesai, besok kita lakukan, dapat utangan 100.000. Besoknya saya cari untuk bayar hutang. Wajahnya ia sudah bersungguh-sungguh al-qadai untuk mengembalikan hutangan dengan cara yang halal. Tapi jangan hutang nutup dengan yang haram, jangan. Hutang kan halal, Pak. Bayarnya dengan yang halal. Jangan utang bayarnya dengan yang haram. Ya. Pinjam uang bayar utang. Ya utang itu nggak apa-apa. Ya, utang yang kedua halal. Utang kok. Ya, meskipun istilahnya kita gali lubang tutup lubang. Ya. Kemudian setelah ia sudah mendapatkan hutangannya, pinjamannya, terus dikasih ke istrinya dan dimakan untuk istri dan anaknya, besoknya dia berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang halal untuk berusaha bisa mengembalikan hutangnya. Falamnya belum, ternyata tidak dapat juga. Artinya tidak dapat juga ini, dapat sih dapat. Cuma kan kebutuhan keluarga masih ada. Ya paling kan keluarga juga butuhnya 100.000 setiap hari, dapatnya 100.000. Kecuali dapatnya 200.000, 100.000-nya dibalikin. Dapatnya 100.000 didahulukan mana? Ya keluarga dulu. Paham nggak? Kita utang 100.000 kemarin, dipakai besok juga kita kerja. Dapatnya 100.000. Ya besok juga istri dan anak juga makan. Ya. Makan. Prioritaskan keluarga utang dulu. Kecuali dapatnya 200.000 nih, 100.000 buat keluarga, 100.000 buat bayar. Ternyata sampai begitu terus-terusan, Pak. Akhirnya kagak kelar bayar utang. Akhirnya tidak kelar bayar utang. Falam yang belum hatta mata, sehingga ia mati. Sampai mati. Lam yakun baina khusmatihi wa baina khusumatihi yaumal qiyamah. Maka tidak adanya tuntutan dari orang yang menghutangi, nuntut keluarganya kagak boleh, Pak. Meskipun hukum hukum manusia ini berlaku tetap.
Hukum Allah kagak berlaku. Nanti yang akan menyelesaikan Allah sendiri. Tapi kadang-kadang kan kita salah. Kita kan biasa kalau ada orang meninggal, ya seringkali saya sampaikan, siap manakala ini jenazah, ya punya banyak kesalahan semasa hidupnya baik disengaja ataupun tidak, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apakah jamaah semua ini kesalahannya dimaafkan? Maafkan, alhamdulillah. Yang kedua ini yang belum pernah terjadi, ya. Kalau ini jenazah punya hutang semasa hidupnya, harusnya dipakai dalil ini nih. Kalau berani, kalau berani, toh dia hutang juga buat melunasi keluarga, toh dia juga niat untuk bayar, tapi kagak dapat. Udah ya, yang punya hutang kagak usah nagih, ntar Allah yang akan bayar. Gitu. Ya kira-kira berani gak nih model begini? Loh ini mana kok ini nih? Kalau mau amannya yang ngumumin kayak aja Nabi modelnya, berani gak kira-kira? Nih siapa tahu yang meninggal punya hutang piutang semasa hidupnya, maka silakan lagi ke saya atau saya yang akan melunasinya. Siap gak kira-kira begitu? Kalau kagak siap pakai ini aja dari nggak apa-apa. Oh Allah ini kan riwayat Pak, ya ini riwayat. Jadi seorang kepala rumah tangga berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, di kemudian hari ia sudah berusaha dengan keras untuk mengembalikan pinjamannya, ternyata sampai mati kagak kelar, maka orang yang menghutangi tidak boleh nuntut. Yang bagus kayak model apa sih? Orang hutang kemudian mati, asuransi ya, itu malah bagus tuh. Artinya hutangnya lunas nggak berarti? Lunas. Oh ini mana pakai ini kemungkinan? Ya, kenapa kita kagak pakai ini? Ya, ini kalau berani, kata dibully, ya dia takut dibully berarti belum siap. Nah, ini secara hukum Allah begitu, ya, nggak apa-apa. Jadi maka malah orang-orang yang punya hutang itu sombong kan, ya, saya nggak pernah hutang semasa hidupnya. Padahal Indonesia sebetulnya kan nggak takutnya orang punya hutang, hutang manusia banyak, ya itu. Kalau per kepala sekarang berapa itu? Berapa ribu triliun Pak? Berapa juta satu jiwa? 7.000 triliun ya? Dibagi 300 juta berapa? Iya, jangan sombong abian. Saya nggak punya utang, punya sekarang negara punya, ya, punya. Jadi seorang laki-laki atau kepala keluarga yang demi memenuhi keluarganya tapi berhutang, kemudian hari dia tidak bisa melunasinya, maka tidak boleh dituntut. Tapi memang benar-benar ada keniatan dan niatan pun dengan cara yang halal, cari rezekinya yang halal. Jangan utangnya barang halal, baliknya barang kagak halal, kan kagak fair namanya. Ya, ada sportif. Wa ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fis samai malakaini, bahwa kata Kanjeng Nabi sesungguhnya di langit itu ada dua malaikat malahuma amalnya kerjaannya tidak lain tidak bukan ilayah kecuali mendoakan. Ada dua malaikat di langit yang kerjaannya ini mendoakan. Dua malaikat ini kerjaannya kagak ada, cuma doa. Dua malaikat ini kerjaannya cuma doa coy. Ada dua malaikat di langit kerjaannya kagak apa-apa,
berangkat pagi pulang sore dapat, kemudian kita buat belanja, buat makan anak keluarga, kita didoain malaikat. Mudah-mudahan besok ada gantinya. Ya. Jangan doain, boro-boro dibikin kopi, boro-boro ini, udah jangan. Kasih 100.000 aja pakai maki-maki istri, anak banyak, cucian, cuci istri, cuci sendiri sebenarnya toy. Ya. Ya. Kita didoain malaikat. Limu fikin kholafan. Orang yang menafkahi, membelanjakan harta yang dia dapatkan untuk memenuhi keluarga, didoain besok dapat gantinya. Besok dapat gantinya. Wa yaqulu al-akhar, tapi malaikat yang satunya lagi doain juga, Allahumma ajil limumsikin tarafan. Allah binasakan orang yang hartanya ia dapat tapi kagak dibuat apa-apa, kikir. Ada orang minta kagak dikasih, ada tetangga susah diem baik. Mudah-mudahan cepat dibinasakan hartanya. Iya. Maka kita jangan pelit. Jangan pelit itu kagak panjang, apa kagak lama. Agak lama kita hidup disuruh bikin cerita yang baik. Artinya kalau kita udah meninggal, kita punya kenangan yang ditinggalkan setelah generasi. Oh, itu orangnya baik ya. Pengen nggak kita begitu, Pak? Iya, makanya kita harus bikin cerita hidup yang baik dengan amal-amal baik. Kalau pikir, wah, anak mau bapaknya itu kok, ya hidupnya kagak lama, tapi ceritanya kayak hidup lamanya, buruknya disebutin terus, ya. Buruknya orang baik, hidupnya pendek, tapi kalau punya cerita hidupnya baik, seakan-akan hidup selama. Itu loh orang itu, itu loh orang itu, itu loh orang itu. Orang itu udah mati, tapi masih hidup namanya. Pengen nggak kita kira-kira begitu, Pak? Harus pengen. Kalau kata pengen penyakit gitu ya, penyakit. Kita bikin cerita yang baik. Jadi itu orang yang mendermakan hartanya untuk kebutuhan yang baik, didoain malaikat besok ada gantinya. Tapi kalau kita tidak mau mengeluarkan harta sedikit pun untuk kebutuhan keluarga atau tidak membantu yang lain yang benar-benar butuh, maka didoain malaikat mudah-mudahan cepat binasa. Wa rahmatullahi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi bersabda, "Orang man dunia halal." Barang siapa mencari rezeki dengan cara yang halal, nyari rezeki yang halal, istighfafan anil masalah, tidak nyari rezeki dengan minta-minta. Rezeki itu kan ada yang halal, ada yang haram, ya. Yang halal tidak minta-minta, tidak ngegarong, tidak curi. Itu rezeki, Pak. Rezeki tapi halal. Mencari rezeki di dunia ini dengan cara yang halal, istighfar anil masalah, juga menjaga harkat dan martabat, tidak mencari rezeki dengan minta-minta. Wasa'yan ala iyali, kemudian ia mencari rezeki yang halal ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberi kelonggaran, sa'yan, memberi kelonggaran atau memenuhi keluarganya. Wa ta'attufan, dan mau merasakan berbagi ala jari kepada tetangga. Tetangga apa bukan saudara? Kalau dalam hidup bermasyarakat yang didahulukan bukan kerabat, tetangga. Kadang-kadang kerabat ini ditanya di sini, saudaranya di sono. Apa-apa kan tetap tetangga dulu dalam hal bermasyarakat lebih didahulukan tetangga daripada saudara. Ya, saudara. Ia mau berbagi
dengan tetangga jaga yaumul kiamah, maka ia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah wa wajhukal qamari lailatal badri, wajahnya akan seperti rembulan di bulan purnama, bercahaya. Orang yang mau mencari rezeki di dunia ini dengan cara yang halal, tidak meminta-minta, pertama niat yang kedua untuk memenuhi keluarganya dan mau berbagi dengan tetangganya yang membutuhkan, maka telah ia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat di tengah padang mahsyar, wajahnya seperti bulan purnama. Wa man talaba dunya halalan, barang siapa mencari rezeki di dunia ini dengan cara halal, tapi mukathiron, untuk memperkaya diri, masa bodoh orang lain butuh, masa bodoh tetangga butuh, masa bodoh mufakhiron, untuk menyombongkan saya loh, muraian, agar dipandangnya ini orang hebat, laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban, maka ia telah dibangkitkan dari alam kubur berjumpa dengan Allah, tapi Allah cuek, Allah murka, boro-boro mau nengok. Kita kadang-kadang dicuekin mertua aja, ya, rasa-rasanya kok ya Allah punya mertua begini, ampun, baru maunya apa, apalagi Allah, ya. Mungkin kita dicuekin sama mertua, pindah yang tadinya Pak ke industri pindah ke Bekasi, pindah. Tapi Allah Pak yang punya segalanya dicuekin kita, apalagi dimarahin, diprototin, ya. Jangan deh, jangan. Mudah-mudahan kita sekalipun yang kita cari rezeki yang halal memperbanyak, tapi untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, tidak untuk membanggakan diri saya loh, ya, untuk menyombongkan, membanggakan diri di hatinya orang ini orang itu, kan tidak. Kalau nggak ada saya, acara tidak akan terlaksana. Kalau bukan karena saya ini tetangga mati. Kalau bukan karena saya nih, wah, jangan. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala haddatsani abi rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Jarrah haddatsana Abu Hafs Ali bin Ishaq an Abi Muawiyah an Sa'id bin Abi Ruwah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah radhifun atasaddaqu bihi ahabbu ilayya ka ammi atawakat tatawukan, sepotong roti yang engkau sedekahkan apakah lebih engkau cintai daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat? Ini Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi, kira-kira engkau pilih mana? Sepotong roti kemudian sepotong roti itu engkau sedekahkan, apa ngelakuin sholat sunnah 100 rakaat? Kata Kanjeng Nabi, lebih mulia, lebih saya cinta, saya lebih suka sepotong roti yang sepotong roti itu disedekahkan. Ya. Ini artinya hubungan kita sesama manusia lebih didahulukan daripada hubungan kita sesama Allah. Ini kan hablum minanas, sepotong roti kita bagikan. Ini kan hubungan antar manusia. Tapi kalau sholat kan kita sama Allah, lebih didahulukan hubungan sesama manusia. Karena itu Kanjeng Nabi, saya lebih suka orang yang mau ngasih satu roti 2.000 daripada sholat sunnah berapa rakaat? 100 rakaat. Padahal 100 rakaat aja udah pernah apa belum? Ya mau 100 rakaat berapa jam kira-kira? 23 aja terawih paling cepat setengah jam 23. Kalau 100 sampai enggak Pak 2 jam. Ya. Kempor modul. Ya, sepotong roti 2.000. Roti sekarang kan 2.000 berapa tuh? 3.000.
Radifun tatasaddaqu bihi ahabbu ilayya min mi'atai rak'ah. Bahkan katakannya Nabi, sepotong roti yang kau sedekahkan lebih saya suka daripada sekedar 200 rakaat sholat sun. Kalau tadi kan pertanyaannya 100 rakaat, bahkan 200 katakannya Nabi, berarti kalau 100-nya ini 2 jam, 200-nya 4 jam, ngasih 3.000 lebih utama daripada kita sholat dari isya sampai subuh. Sholat sunnah. Potong roti berapa sih kan? Roti? Ya. Qultu ya Rasulullah. Kemudian masih bertanya juga. Masih bertanya ini. Sahabat Anas bin Malik masih bertanya, ya Rasulullah, qada'u hajatil muslim ahabba ilaika anni atarokah tatawukan. Memenuhi kebutuhan orang Islam, apakah kau lebih cintai daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah? Olah tidak dijawab. Memenuhi kebutuhan orang Islam. Orang Islam, kita punya tetangga, punya teman yang Islam sama, punya keinginan, punya kemauan, punya kebutuhan, ya, terus kita turutin kebutuhannya, ya. Misalkan dia butuhnya apa sih? Apakah makan, apakah ngasih untuk jajan anaknya? Kebutuhannya kita penuhi, keinginannya. Kebutuhannya dah, jangan keinginannya. Kebutuhannya kita penuhi. Lebih baik engkau sukai atau hanya 100 rakaat sholat sunnah? Kalau katakan di Nabi, kebutuhan orang muslim yang kamu cukupi, yang kamu penuhi, lebih saya sukai min alfi rakaat kita daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat berapa tadi? Kalau 200 aja 2 jam. 4 jam, ya, ya Allah. Maka orang Islam, apakah insya Allah sebenarnya nggak ada orang susah sebenarnya, nggak ada orang susah. Susah ini karena kita nggak mau tahu satu sama lain. Kalau mau tahu satu sama lain, nggak ada orang susah, nggak ada orang Islam, nggak ada. Untuk tahu mati minal haram. Ahabba ilaika al-haram tatawukan. Meninggalkan satu suapan yang dihasilkan dari barang haram, apakah engkau lebih cintai daripada melakukan sholat 1000 rakaat sholat sunnah? Katakan di Nabi, taruh mati min haram, meninggalkan satu suapan yang masuk ke dalam perut kita, tapi dari barang haram, meninggalkan itu lebih saya sukai daripada sholat 2000 rakaat. Artinya dalam artian kita dalam mencari rezeki yang halal ini sangat dituntut sekali. Sangat dituntut sekali, sehingga kalau kita dapatnya rezeki yang halal, kemudian kita asup untuk ibadah, justru lebih utama. Artinya ini kan satu suapan, tapi dihasilkan dari barang halal. Barang halal itu berarti kan hasil kita korupsi, dimakan, ya. Lebih baik mana? Lebih baik kita hindari itu. Hindari satu suapan yang dihasilkan dari hal-hal yang haram daripada sholat sunnah yang nilainya, yang banyaknya 2000 rakaat. Ya, maka perlu kita untuk kita sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar barang yang halal. Ya, barang-barang yang halal. Maka benar. Kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula. Setiap daging yang ada dalam tubuh kita, tapi daging ini bermula dari barang-barang yang haram,
maka neraka lah pantas ia tempati kelak. Artinya orang ini kalau sudah masuk barang haram untuk melakukan hal-hal positif, untuk beribadah ini berat, berat, sehingga nanti pada endingnya dia akan neraka. Wong coba aja dirasakan deh, dirasakan sendiri-sendiri. Kalau dapat rezeki dari barang halal, buat sholat aja berat, Pak. Ya. Semua siapa saja, Pak. Ya. Siapa saja. Maka kita renungkan diri kita. Oh, apakah saya ngaji, sholat kok tambah berat? Dan apakah rezeki yang saya dapat ini memang banyak haramnya atau banyak subhatnya? Harus begitu berpikir, Pak. Ya. Karena itu nggak bisa diingkari, ya, nggak bisa diingkari. Kalau rezeki yang dia dapatkan halal, maka untuk ibadah ini ringan, mudah, Pak. Maka yang penting ini kualitasnya, bukan kuantitasnya, bukan kuantitinya rezeki seberapa banyak, seberapa nilai kualitas halalnya. 10.000 tapi halal, kita asup ke dalam perut, insya Allah untuk ibadah ringan. Udah ada panggilan Allahu Akbar, segera nancep telinga dengar, masuk ke hati, datang. Tapi kalau asupannya barang haram, telinga dengar tapi kagak masuk ke hati, kayak batu kecucoran air basah dalamnya, kagak basah, itu hati. Coba renungi, maka tafakkaru sa'atan khairun min ibadati arba'ina sana. Berpikir sejenak, angan-angan sejenak lebih mulia daripada ibadah 40 tahun. Artinya apa? Betapa pentingnya kita ini merenungi. Kalau kita kagak merenungi, ini menabrak kemana-mana. Ya, tidak akan ketemu hal-hal baik, tidak akan ketemu. Udah apa aja kita sambat. Ya, maka pentingnya kita merenung. Ya, merenungkan. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati arba'ina sana. Jadi itu Pak. Tarul hibah ahabba ilaika am al-faraq, meninggalkan menggunjing orang lain. Apakah engkau lebih sukai daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah? Qala tarul hibah, meninggalkan tanpa menggunjing kekurangan orang lain, lebih saya cintai daripada asyratu ala firqatin tatawu'an, daripada sekedar melaksanakan 10.000 rakaat sholat sunnah. 10.000 Pak. Kita diam aja, kagak ngomongin orang. Lebih baik, lebih kaji Nabi Senin daripada kita sholat sunnah 10.000, 10.000 rakaat itu berapa hari loh Pak? Qala qultu ya Rasulullah, qadha hajatil akhala, memenuhi kebutuhan seorang janda. Yang sering janda. Tapi jangan ngasih langsung, ya. Kalau mau nikahin sih kagak apa-apa. Ya, memenuhi kebutuhan seorang janda. Apakah lebih kau cintai kanjeng Nabi daripada sholat 10.000 rakaat? Qala qadha hajatil akhala, memenuhi kebutuhan seorang janda lebih saya cintai daripada sholat sunnah 30.000 rakaat. Talatina al-faraqatin tatawu'an. Talatina 30 alfun, 30 100 saja belum, 30.000. Ya. Ada janda berai depan rumah. Jangan merem. Butuhnya apa? WA-in aja ke papa. Butuhnya pacar. Ini saya anak belum bayar, siap? Gitu. Sholat agak pernah, sholat sunnah 10.000, jangan kan 30.000. Ya. Wong 23 aja kadang-kadang puasa, kadang-kadang puasa pun. Kalau kagak seminggu doang, pertama ini, Pak.
aja cek, butuhnya apa? Mau nyayur, siapa cek nih, gocap. Malah minta, amat jangan cek, kok cek. Kata si Otong Qultu ya Rasulullah al-julus ma'al. Kanjeng Nabi masih nanya, Anas bin Malik masih nanya. Ya Rasulullah al-julus ma'al ahabba ilaika al-julus fil masjid, duduk sama istri. Kumpul bareng sama istri anak. Apakah lebih kau pilih, lebih kau sukai daripada duduk di dalam masjid? Kanjeng Nabi al-julus sa'atan min al-qiyam ahabba ilayya min al-i'tikaf fil masjid. Duduk, seorang suami, duduknya kamu sama istri bareng sama anak sejenak aja, itu lebih utama daripada kamu i'tikaf di masjid saya. Masjid Nabawi, Pak, bukan masjid Petrotif. Masjid Nabawi, nilainya berapa masjid Nabawi, Pak? 1.000 daripada i'tikaf di masjid di lama-lama. Nih khususnya punya istri sama anak, jangan nongkrong lama-lama di masjid. Balik aja udah, temenin anak istri ngobrol yang baik-baik, canda bergurau, lebih utama itu, Pak. Lebih utama. Wah, mari Bang. Jangan pulang. Kalau udah rapat pulang. Iya. Kalau pulang kumpul sama anak istri bercanda gurau, itu lebih kanjeng Nabi senengin daripada di masjid Baitur apa sih? Apalagi Baitur masjid kanjeng Nabi aja utama udah Baitur Bang. Mulai besok jangan lama-lama. Kalau udah dapat mau berbagi udah buru-buru bagi sama masjid sama yang ada di masjid baru pulang. Jangan lama-lama. Yang punya istri, yang punya anak khususnya. Kemudian apa lagi? Bentar, sabar ya. Qala bertanya lagi, qultu ya Rasulullah an-nafaqu 'alal yalha bailaka amin nafaqu fi sabilillah. Apakah engkau lebih suka membelanjakan harta untuk memenuhi keluarga atau membelanjakan harta untuk berperang di jalan Allah? Qala dirhamun yunfiquhu ar-rajul 'ala al-qiyam ahabba ilayya min alfi dinarin yunfiquhu fi sabilillah. 1 dirham 100.000, Pak. 1 dirham ini 100.000. 100.000 yang engkau belanjakan untuk memenuhi keluargamu lebih saya sukai daripada alfu dinar, 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1 dinarnya ini kalau emas 2,5 gram, Pak. Berapa? 4,5 juta. 1 dinarnya, Pak. 4 juta kali alfu dinar, 1.000 berapa, Pak? 4 juta kali 1.000 berapa? 4 miliar. Ya Allah. 100.000 nih Pak kita untuk bertakar besok sama anak-anak sekolah lebih utama daripada kita nyumbang perang 4 miliar. 4 juta kali 1.000 kan berarti 4 miliar. Iya kok enggak? 4 miliar. 9 ada 9. Jadi aja gak ada pegang. Ya Pak, 100.000 Pak. Jangan punya nyesel Pak. Ya, habis sehari dapat sehari, habis sehari dapat sehari, habis sehari. Ya, anggap aja colekan saya sehari 4 M loh. Ya, 4 M. Buat anak istri 4 M. 4 miliar. Subhanallah, enak banget kan enak. Enggak ada istilah ngeluh itu enggak ada. Qultu ya Rasulullah bil walidaini ahabba ilaika ibadatu alfi sanati. Apakah berbakti kepada kedua orang tua lebih engkau sukai daripada ibadah 1.000 tahun?
1000 berapa Pak? 2 juta 2 juta tahun Pak. Daripada ibadah 2 juta tahun, lebih Kanjeng Nabi sukain seorang itu mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak? Berbuat baik kepada orang tuanya, ngomong yang baik, ngomong yang sopan, ya jangan bentak kalau disuruh mau berbuat baik sama orang tua. Lebih Kanjeng Nabi sukai, Kanjeng Nabi lebih suka kita berbuat baik kepada kedua orang tua daripada ibadah. Seandainya kita diberikan umur panjang oleh Allah sampai umur kita 2 juta tahun. Ya, jangan pernah bentak manggil orang tua disuruh apa sih Pak? Berbuat baik sama orang. Kalau kita mau berbuat baik sama orang tua, nanti kita punya anak akan dibaiki oleh anak-anak ini. Jangan kita berkhayal, bermimpi ingin anak kita nanti punya anak berbuat baik apa kita. Kalau kita saja selalu anak tidak mau berbuat baik sama orang, ini hukum sebab akibat yang kita rasakan. Yang sudah menjadi orang tua punya anak masih disusahi. Oh berarti saya dulu begitu kali. Ya, begitu mungkin dulu saya. Ya, sama orang tua cuek, agak mau tahu. Kalaupun memang kita benar berbuat baik, terus anak kagak berbuat baik, itu bagian daripada ujian. Kita sekolah lagi, diuji. Enak nyikapinya. Kalau kita merasa berbuat baik kok, jadinya begini, oh berarti saya sedang diuji. Ya, sedang diuji. Orang kita berbuat baik kagak, sekarang lagi diuji. Kayak kita sekolah kagak, ngomongnya dapat ujian, iya Pak. Sekolah kagak apa kagak, misalnya dulu susah, sekarang lagi diuji. Dapat sekolah kagak, iya. Bilangnya lagi diuji, yang diuji dapat ujian itu yang sekolah malah kagak sembarangan orang yang ujian, ya. Yang ikut sekolah, masuk sekolah, yang ujian deh ya. Kalau kagak sekolah dapat ujian gak deh? Enggak dapat ujian. Maka ini sebentar lagi. Jadi berbuat baik kepada orang tua lebihkan Nabi sukai daripada ibadah 2 juta tahun. Seandainya kita diberikan umur sepanjang 2 juta tahun lama. Haddatsana Khalid bin Ahmad haddatsana Ibnu Mu'adz. Dorobana Rasulullah Kanjeng Nabi memberikan contoh pada kita perumpamaan. Masa dunia, perumpamaan dunia ini yang kita tempatin ini Pak. Kama tali arba'atin rijal, seperti perumpamaan 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki. Dunia ini yang kita tempatin seperti 4 orang laki-laki. Atahul ilman. 4 laki-laki itu yang pertama atahul ilman, laki-laki yang diberi ilmu. Wa atahu malan, diberi ilmu, diberi harta. Ya, nasibnya bagus, ilmu punya ilmu, nasibnya bagus. Ya, satu. Yang kedua, fahuwa yang kalau ilmi, kalau orang itu punya ilmu, ia akan melakukan apa saja dengan ilmunya. Ya, fimali, hartanya yang ia punya akan digunakan sesuai dengan apa yang ia tahu menurut ilmunya. Tidak akan pernah meleset. Warajulun atahu ilman wa lam yutihi malan. Ada laki-laki yang kedua tipikalnya bagiannya diberikan ilmu tapi diberikan kagak diberi nasib. Ilmu punya nasib kagak ada. Nasibnya artinya susah, hidupnya susah, kagak punya duit. Ya. Ustaz, kiai banyak kagak punya duit. Kagak punya duit Pak. Ya, ulama kagak punya duit. Memang ulama idealnya nggak boleh kaya, nggak kaya. Idealnya Pak, meskipun ada 1, 2, 3, 4 ini harus kaya. Tapi idealnya ulama ini agak kaya raya. Idealnya mayoritasnya. Walau intihi malan. Jadi
dan harta. Yang kedua diberikan ilmu kagak diberi harta, diberikan ilmu kagak diberikan nasi. Kemudian kata sahabat yang mendengarkan tadi, fayaqulu law anna Allah Ta'ala atani mithla ma ata fulan la fa'altu fihi. Seandainya saya diberikan seperti kedua orang itu tadi, selamat. Diberikan harta, diberikan ilmu, pasti saya akan gunakan hartanya sesuai ilmu. Kalaupun saya diberikan ilmu tanpa harta, ya paling ikhlas, ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Tapi yang ketiga, Pak. Yang ketiga, wa rajulun atahu Allah wa lam yutihi ilman. Orang itu diberi harta tapi kagak diberi ilmu. Nasibnya bagus tapi ilmu kagak ada. Nasibnya bagus, ilmunya kagak. Bagaimana kalau orang hartanya banyak, ilmunya kagak ada? Ini yang dikhawatirkan. Fahuwa yamna'uhu min haq, yang akan menghalang-halangi haknya. Kewajibannya orang kaya itu apa sih? Akan terhalang karena tidak ada ilmunya, Pak. Akan melakukan apa saja kagak tahu. Dengan harta yang ia miliki kagak tahu. Wa yamna'uhu min haq, hak-haknya, kewajibannya ini kagak terlaksana. Wa yunfiquhu fil batil, dan harta yang ia miliki akan dibelanjakan untuk hal yang negatif. Untuk hal positif dia tidak tahu, untuk hal negatif ia gemar untuk membelanjakan harta itu. Itu kalau orang diberikan harta tanpa diberi ilmu. Banyak Pak. Maka kita bisa jangan jadi ini aja, oh berarti si itu memang kagak ada ilmunya, ya. Kalau ada ilmunya insya Allah kagak ngebelangsak, betul ya. Orang kalau diberikan harta ilmu jarang yang ngebelangsak. Orang itu diberikan harta kemudian ngebelangsak karena gak ada ilmunya. Makanya kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul harta yang ia kumpulkan melalaikan dirinya tentang kewajiban. Kalau orang itu soleh pasti nggak alhaq, Pak. Karena dia tidak soleh maka alhaq. Hartanya melalaikan dirinya tentang kewajiban diri. Karena kagak ada ilmunya. Ya, kagak ada ilmunya. Makanya alhaakumut takatsur itu berlaku untuk orang bodoh. Orang pintar, orang soleh kagak berlaku alhaakumut takatsur. Imam Ghazali kaya raya, Pak. Banyak ulama-ulama yang tapi kagak salah dalam penggunaan harta, pemakaian harta. Bapak usahanya mentereng, ya, maju. Karena tidak salah digunakan untuk hal-hal yang baik. Di alhaakumut takatsur itu berlaku untuk orang yang tidak tahu jalan, tidak ada ilmu. Walam yutihi malan fayaqulu law anna Allah Ta'ala atani mithla ma ata fulan la fa'altu fihi mithla yaf'alu fihi ma fil ajri was sawab. Wa rajulun atahu malan wa lam yuti ilman fa huwa yamna'uhu min haqqi wa yunfiquhu fil batil. Wa rajulun lam yuti malan wa lam yuti ilman. Yang terakhir yang parah, kagak diberi ilmu, kagak diberi harta. Ya, ilmu kagak punya, miskin iya, ngebelangsak iya. Bagaimana kamu itu? Fayaqulu law anna Allah Ta'ala atani mithla ma atani fulan la fa'altu fi mithla ma yaf'alu fi ma fil mujri sama. Pasti saya juga akan kalau diberikan hal yang sama seperti bagian orang yang ketika dalam tempat, maka ya dosanya sama. Ya, itu. Maka pentingnya kita meskipun tidak seperti hidup di dunia ini, Pak, ada yang punya nasab, ada yang punya ilmu. Dari keturunan Kanjeng Nabi punya
putra Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim, terus siapa lagi itu yang laki-laki tidak sampai dewasa, 2 tahun meninggal. Tapi punya cucu Hasan Husain sampai sekarang ini. Mereka tidak lepas daripada nasab dan ilmu. Ya, kalau kita sekalipun kita tidak punya nasab tapi punya nasib dan ilmu, ya ada peluang untuk kita sebagai umatnya. Sekalipun kita mungkin dari mayoritas atau semua yang ada di sini nggak ada yang jalur keturunan Nabi, nggak ada Kabil, nggak ada Sayyid, nggak ada Syarif, tapi masih ada peluang yang kita bisa dapatkan. Apa itu? Nasib dan ilmu. Yang penting ilmu, Pak. Ilmu punya, harta nggak punya, insya Allah. Kalau ilmu punya, selamat, insya Allah selamat. Tapi kalau ilmu kagak ada, terus harta ada, khawatirnya tadi untuk yang hak-hak, yang kewajiban-kewajiban kita terhalang, tidak bisa membelanjakannya untuk hal-hal yang batil, yang mutar kita gemar. Ya, itu. Apalagi kita jangan sampai seperti orang yang ketiga dan keempat, kagak punya ilmu, susah. Ya, udah susah kagak punya ilmu. Mending aja Pak kalau kita pun susah kagak punya, kita punya ilmu, kita masih punya rem. Ya, maka adik-adik masih muda, semangatnya masih panjang perjuangannya. Ya, subahil yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah generasi masa depan. Indonesia akan dipegang oleh kamu, mau nasibnya seperti apa. Kalau kamu nasibnya setiap hari main game, udah ntar semua juga negara dipegang oleh orang main slot semua. Ya, ngegame semua, main lagi rapat ngegame. Ya, iya, orang sekarang aja yang belum itu yang ada orang DPR ya lagi rapat main slot. Ya, iya. Apalagi ntar generasinya kamu, kalau kamunya masih begitu mulu, udah jangan harap. Ya, maka rubah ya semangat ngaji untuk membentengi kehidupan kita di masa depan. Ngaji deh ya, ngaji semangat apa? Gratis. Kalau punya gratis itu dapatnya kagak memuaskan, Pak. Ya, ngaji gratis itu dapatnya kagak memuaskan, Pak. Saya bicara bukan nyinggung, bicara. Dulu Pak orang mondok itu syaratnya kan Pak Bulgo ini ada satu Pak. Dulu kitab aja Pak, kitab 50.000, taksir jalannya 50.000 sekarang. 50.000 itu dulu bisa buat desa apa? Percaya nggak Pak? 50.000 sekarang loh Pak, dulu bisa buat beli apa Pak? Tahun 80-an, 70. 50.000, 100.000 zaman tahun 70 bisa dapat apa Pak? 100.000 rumah. Sekarang 100.000 dapat apa Pak? Murah. Makanya sampai jangan berharap anak sampean sukses jadi orang alim ngajinya hebat pun kagak, jauh sama orang dulu. Karena Pak nilainya murah, murah, apalagi mau nyanterin anak gratisan, cari pondok yang gratis di mana mau ketemu. Ya, modalnya gede orang dulu, ya Allah. Ya, haji aja murah sekarang Pak, haji orang dulu. Orang dulu itu sapi bisa sampai 10-20 Pak. Sapi sekarang satunya berapa Pak? 20 juta paling murah. Kalau 10 berapa? 200. Sekarang berapa haji? Kalau di nominali dulu berapa? 60. Jauh, mahalan mana Pak? Mahalan dulu. Perjuangannya juga hebatnya dulu Pak. Maka ya begitu, habis haji nggak ada jamaah, ya kagak jamaah. Ya, nilainya jauh sama. Ya, kalau kita anaknya prioritas di samping pondoknya gratis, orang tuanya diaturnya kuat. Ya, seorang ibunya jagonya yang kuat. Anaknya mondok, bapaknya bleng, emaknya bleng, bisa gimana jadi.
Sulit jadinya Pak. Lebih-lebih seorang ibu harus riyadhah takwa. Kesuksesan seorang ulama rata-rata yang pendukung besarnya ini adalah seorang ibu. Itu saja yang kita sampaikan, mudah bermanfaat deh. Mudah-mudahan kalau kagak pinter-pinter banget yang penting tahu deh ya. Insya Allah mulai Senin ini bakal Kamis depan ngaji habis maghrib ya. Ini malam Kamis lagi. Iya Rabu malam kan Kamis. Kalau ikronya ikro, Qurannya Quran, atau ikro nanti setengahnya ngaji pasal sampingan kecil-kecilan bangun dulu baru sholat ya. Iya, gitu. Siap? Ya. Maghrib sampai isya doang berparah ya. Ya. Siap. Udah kita doain Pak dukung ya. Mudah-mudahan masih ada. Saya sebenarnya yang diprioritaskan itu Pak. Bapak bentar lagi udah lewat. Yang penting itu bocah generasi penerus ini kita yang harus kita lebih prioritaskan, kita awasi, kita didik. Itu saja yang bermanfaat kepada kita semua di bulan ini, dapat keberkahan berkah untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita. Allah berikan di dalam kita mencari rezeki dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita sesama saudara, sama yang lain saling rukun, kerukunan yang sebetul-betulnya, kerukunan yang sejati, kerukunan yang lestari. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita membanyak amal ibadah, dan mudah-mudahan kita semua pada akhirnya diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Foto film.